Losing time, I'm fading fast. Valentino Rossi malu. Terima kenyataan, King Mark kunci gelar ke-9-nya hari ini. Valentino Rossi, ikon MotoGP yang sudah pensiun sejak beberapa tahun lalu, kini harus menyaksikan salah satu momen bersejarah dalam dunia balap yang tak bisa dielakkan. Rekor pribadinya yang selama ini tanpa abadi akhirnya berhasil disamai oleh Marc Marquez. Rossi yang pernah mengoleksi 7 gelar di kelas utama dan 9 gelar dunia keseluruhan, kini berada sejajar dengan Marquez yang baru saja memastikan gelar dunianya di sirkuit Motegi, Jepang. Momen ini bukan sekadar catatan statistik, melainkan babak baru dalam rivalitas sejarah MotoGP yang melibatkan dua nama besar dengan kisah penuh kontroversi, persaingan sengit, hingga penghormatan yang tidak bisa disangkal. Ketika ditanya mengenai pencapaian Marquez, Rossi tidak terlihat gusar seperti tahun-tahun sebelumnya. Justru kali ini, ia menampilkan sikap yang lebih tenang, seolah menerima kenyataan bahwa rekor yang dulu ia jaga kini terbuka untuk dilewati. Kata yang tepat mungkin bukan sekadar legowo, tetapi lebih ke arah pengakuan bahwa olahraga adalah arena tempat generasi demi generasi saling menguji, dan tidak ada rekor yang selamanya aman. Balapan di Motegi menjadi panggung krusial bagi Marc Marquez. Memulai lomba dari posisi ketiga setelah Francesco Bagnaia memecahkan rekor lap di sesi kualifikasi, Marquez tampil dengan strategi yang berbeda dari citranya di masa lalu. Jika dulu ia dikenal agresif, sering menyalip dengan manuver berisiko tinggi, kali ini ia menunjukkan ketenangan seorang pembalap matang. Dari awal lomba, Bagnaia langsung melesat memimpin, sementara Marquez menunggu waktu yang tepat di posisi 3 besar. Setelah berhasil menyalip Pedro Acosta di lap ke-11, Marquez tidak memaksakan diri untuk terus menekan Bagnaia. Ia memilih menjaga ritme, mengendalikan ban, dan memastikan finish di posisi kedua yang sudah cukup untuk mengunci gelar dunia. Keputusan ini memperlihatkan sisi lain dari Marquez, seorang juara yang kini lebih bijak dalam mengambil risiko, tidak lagi sekadar memburu kemenangan tunggal, tetapi mengutamakan hasil akhir musim. Dengan finish di urutan kedua di belakang Bagnaia, Marquez memastikan gelarnya yang ke-7 di kelas MotoGP sekaligus yang ke-9 di seluruh jenjang Grand Prix. Bagi Marquez, gelar kali ini memiliki makna khusus. Ia datang setelah periode panjang keterpurukan yang nyaris membuatnya kehilangan arah karir. Sejak kecelakaan hebat pada 2020, ia berulang kali naik meja operasi, mengalami masalah pada lengan kanan, hingga performanya menurun drastis. Musim demi musim berlalu dengan hasil yang tidak konsisten, dan banyak pengamat mulai berspekulasi bahwa era emas Marquez sudah berakhir. Bahkan ada yang menyebut dirinya tidak akan pernah lagi menjadi juara dunia. Namun semua keraguan itu terbantahkan musim ini. Bergabung dengan Ducati menjadi titik balik yang luar biasa, karena ia akhirnya menemukan kombinasi sempurna antara pengalaman, semangat, dan dukungan teknis dari motor yang kompetitif. Perlahan tapi pasti, Marquez mengembalikan aura dominan yang sempat hilang, menorehkan kemenangan demi kemenangan, dan akhirnya mencapai klimaks di Motegi. Kemenangan gelar ini juga membawa cerita menarik dalam hal usia. Dengan usia 32 tahun 222 hari, Marquez menjadi salah satu juara dunia tertua di era MotoGP modern. Fakta ini semakin istimewa, karena ia juga memegang rekor juara dunia termuda ketika menjuarai MotoGP pada 2013 di usia 20 tahun. Dengan demikian, Marquez kini menutup lingkaran karirnya. Dari bocah ajaib termuda yang pernah meraih gelar, hingga veteran tangguh yang tetap bisa berdiri di puncak klasemen. Catatan ekstrim inilah yang membuat banyak pengamat menyebut comeback Marquez sebagai salah satu yang paling bersejarah dalam dunia motorsport, bukan hanya di MotoGP. Ia bukan saja membuktikan diri masih layak disebut The End of Cervera, tetapi juga menegaskan bahwa semangat juara bisa bertahan melewati badai cedera, tekanan psikologis, dan keraguan publik. Bagi Rossi, menyaksikan rival yang dulu sempat berseteru dengannya mencapai level sejajar tentu menghadirkan nuansa emosional yang kompleks. Perseteruan keduanya di musim 2015 masih membekas di ingatan penggemar, ketika Rossi menuduh Marquez bermain kotor untuk membantu Jorge Lorenzo. Sejak saat itu, hubungan mereka jarang benar-benar membaik. Namun waktu berjalan, Rossi kini sudah lebih banyak berperan sebagai pemilik tim VR46 ketimbang pembalap. Jika dulu dirinya berhasil melampaui rekor-rekor sebelumnya, kini giliran Marquez yang melakukan hal serupa. Rossi pun tampaknya memilih merespons dengan sikap legowo. Meskipun di beberapa kesempatan ia tetap menyampaikan komentar bernada tajam, publik melihat bahwa kali ini Rossi tidak terlalu risau dengan rekor yang disamai. Ia justru tampak lebih santai. Bahkan ada kalimat yang beredar bahwa ia merasa lebih baik daripada Marquez ketika menengok pencapaiannya.
Apa yang membuat pencapaian Marquez semakin spesial adalah fakta bahwa ia melakukannya dengan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Total poin yang dikumpulkannya bahkan menembus angka 512, melewati rekor lama 508 poin yang sebelumnya menjadi tolok ukur prestasi luar biasa. Angka ini bukan hanya menunjukkan dominasinya, tetapi juga ketahanan fisik dan mental untuk menjaga performa di hampir semua seri. Dalam banyak balapan, Marquez menunjukkan kematangan dengan tidak selalu memaksakan diri untuk menang. Ia tahu kapan harus bertarung mati-matian dan kapan cukup puas dengan posisi kedua atau ketiga demi menjaga jarak poin. Pendekatan strategis inilah yang menegaskan bahwa comeback-nya bukan sekadar hasil kebetulan, melainkan buah dari pembelajaran panjang dari masa sulit. Kini, pertanyaan besar muncul. Apakah Marquez bisa melampaui Rossi tahun depan? Jika musim 2026 berjalan lancar, peluang itu sangat terbuka. Dengan 7 gelar MotoGP yang sudah ia kantongi, tambahan 1 gelar lagi akan menjadikannya juara dunia 8 kali di kelas utama, menyamai Giacomo Agostini yang hingga kini masih memegang rekor tertinggi. Jika hal itu terjadi, Marquez tidak hanya melampaui Rossi tetapi juga menyamai legenda terbesar sepanjang masa dalam jumlah gelar. Dari situ, peluang terbuka untuk bahkan melampaui Agostini dengan 9 gelar MotoGP, sesuatu yang akan meneguhkan namanya di atas semua pembalap dalam sejarah. Bagi penggemar, sekadar menyaksikan Marquez kembali ke puncak sudah cukup menghadirkan kisah inspiratif. Ia membuktikan bahwa mental juara bukan hanya tentang menaklukkan lawan di lintasan, tetapi juga melawan keterbatasan diri sendiri, rasa sakit, dan bayangan kegagalan. Gelar kali ini terasa seperti jawaban bagi semua kritik, sekaligus pengingat bahwa legenda sejati tidak pernah hilang hanya karena cedera. Marc Marquez bungkam tifosi. Adik Rossi pun mengakui, Marc lebih jenius, lebih cerdas, dan lebih mengerikan dibanding kakaknya. Sirkuit Misano di San Marino kembali menjadi panggung penuh drama dan emosi dalam gelaran MotoGP 2025. Selama bertahun-tahun, sirkuit ini telah menjadi rumah bagi ribuan tifosi yang menjunjung tinggi nama besar Valentino Rossi, sang legenda balap yang lahir, tumbuh, dan besar dari tanah Italia. Namun, akhir pekan ini menghadirkan cerita berbeda yang mengejutkan dunia balap motor. Bukan sekadar karena hasil balapan yang menghibur, tetapi karena sebuah pengakuan mengejutkan dari adik Rossi sendiri, Luca Marini, yang kini menjadi pembalap Honda. Sejak lama, rivalitas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez telah menjadi bahan bakar bagi drama di MotoGP. Sejak insiden Sepang 2015 yang membelah kubu penggemar menjadi dua, tensi antara kedua kubu tidak pernah benar-benar reda. Para tifosi Rossi menjadikan Marquez sebagai musuh publik, sementara penggemar Marquez menjunjung tinggi The End of Cervera sebagai jenius sejati di lintasan. Rivalitas itulah yang kembali terasa pekat sepanjang akhir pekan di Misano. Sabtu sore di sprint race, Marc Marquez sempat menunjukkan kelasnya. Ia memimpin jalannya balapan dengan percaya diri setelah menyalip Marco Bezzecchi. Namun, ketika balapan tampak akan menjadi miliknya, kesalahan kecil di tikungan 15 membuatnya terjatuh. Momen itu segera disambut sorakan dari tribun. Bukannya terdiam karena iba, sebagian tifosi malah bertepuk tangan dan berteriak puas. Bahkan ada yang terekam kamera mengacungkan jari tengah ke arah trek, seakan ingin melampiaskan dendam lama pada sang musuh. Kritik deras pun muncul dari penggemar netral di seluruh dunia. Mereka menyebut reaksi tersebut memalukan, mengingat risiko besar yang dihadapi pembalap setiap kali mereka menurunkan motor di lintasan. Yang membuat suasana makin panas. Kamera sempat menangkap Rossi tertawa puas ketika insiden itu terjadi. Apakah itu kebetulan atau reaksi spontan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun bagi banyak orang, tertawa itu cukup untuk menyalakan kembali bara lama. Rivalitas Rossi pada Marquez yang tampak tak pernah padam. Namun Minggu menjadi hari pembuktian. Start dari posisi keempat di balapan utama, Marc Marquez tampil buas. Dari awal lap, ia langsung menekan, melakukan overtaking bersih dengan presisi luar biasa. Pada lap pertama saja, ia sudah naik di posisi kedua tepat di belakang Bezzecchi. Marquez terus membuntuti Bezzecchi hingga akhirnya mendapatkan celah di lap 12. Di saat itu juga, Marquez langsung overtake Bezzecchi dengan manuver yang sangat cantik dan memimpin balapan hingga finish. Setiap manuver yang dilakukan Marc sangat bersih, tanpa kontak berlebihan, penuh kalkulasi, tetapi tetap agresif. Lawan-lawannya hanya bisa menyaksikan bagaimana Marquez melesat maju, lap demi lap, dengan gaya khasnya yang seakan melawan hukum fisika. Jika di sprint ia dicemooh,
Di race utama ia justru membuat tribun terdiam karena kehebatannya yang tak terbantahkan. Ketika bendera finish dikibarkan, Marc Marquez lah yang berdiri di podium tertinggi Misano. Dari posisi keempat, ia berhasil menaklukkan semua lawan dan menutup akhir pekan dengan kemenangan penuh makna. Ejekan, sorakan, bahkan jari tengah sehari sebelumnya seakan terhapus oleh kenyataan. Marquez bangkit, mengamuk, dan menjadi juara. Cemoohan? Itu bukan masalah. Yang penting, di lintasan saya buktikan siapa yang tercepat, ucapnya dingin usai race. Dan disinilah momen mengejutkan terjadi. Luca Marini, adik Valentino Rossi yang kini membela Honda, memberikan komentar belak-belakan setelah melihat performa Marquez. Ia menyebut apa yang dilakukan sang juara sebagai sesuatu yang luar biasa, bahkan jauh di atas yang pernah ditunjukkan kakaknya. Marc memang rider yang sangat jenius dan mengerikan di lintasan. Manuver-manuvernya rapi, overtake-nya bersih, dan saya rasa tidak ada pembalap lain yang bisa melakukan hal seperti dia, ujar Marini. Tak berhenti di situ, Marini menambahkan pernyataan yang membuat dunia MotoGP geger. Kejeniusan Marc dalam membaca balapan dan kepiawaiannya saat bertarung berada jauh di atas. Vail adalah legenda, tetapi Marc punya sesuatu yang berbeda. Cara bermain di level yang tak bisa disaingi siapapun, imbuh Marini. Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong. Bagi tifosi Rossi, kata-kata Marini terasa seperti pengkhianatan. Namun di sisi lain, banyak yang menyebut ucapan itu sebagai kebenaran yang sulit dibantah. Rossi memang legenda dengan karisma besar, tetapi Marquez memiliki kecerdasan balap, agresivitas terukur, dan insting menyalip yang menjadikannya fenomena tersendiri. Di luar lintasan, komentar Marini memicu perdebatan sengit. Ada yang marah, ada yang kecewa, tetapi ada pula yang mengapresiasi kejujurannya. Fans netral melihat hal ini sebagai momen bersejarah, ketika adik Rossi sendiri mengakui bahwa sang rival sejati kakaknya adalah pembalap yang lebih jenius dan lebih mengerikan. Dengan kemenangan di Misano, ucapan itu terasa makin sahih. Misano 2025 pada akhirnya akan dikenang bukan hanya karena drama sprint race atau kemenangan Marc Marquez di race utama, tetapi juga karena lahirnya pengakuan yang selama ini seakan mustahil. Seorang anggota keluarga Rossi, Luca Marini, menyebut Marc Marquez lebih jenius, lebih cerdas, dan lebih mengerikan dibanding kakaknya. Sebuah kalimat yang berat, tetapi sekaligus menegaskan kenyataan di lintasan. Marc Marquez telah membuktikan sekali lagi bahwa dirinya bukan sekadar pembalap juara. Ia adalah fenomena yang mendefinisikan ulang arti keberanian, kecerdasan, dan dominasi di MotoGP modern. Dan kali ini, di hadapan tifosi yang sempat mencemoohnya, di tanah kelahiran legenda yang selalu dianggap rival abadinya, ia menjawab dengan cara paling keras, memenangkan balapan utama dan berdiri di podium tertinggi. Losing time, I'm fading fast. Casey Stoner beberkan, inilah alasan Marc Marquez crash pada sprint race MotoGP Misano. Ajang MotoGP selalu penuh drama, strategi, dan cerita di balik layar yang tidak selalu tampak dari sorotan kamera. Salah satu isu yang kembali menghangat adalah spekulasi mengenai sikap Marc Marquez dalam balapan sprint race di sirkuit Misano, Italia. Publik dikejutkan bukan hanya karena hasil yang berbeda dari biasanya, tetapi juga oleh pernyataan Casey Stoner, mantan juara dunia MotoGP 2 kali, yang menilai ada hal lebih besar yang tengah dirancang oleh Marquez. Stoner dengan tegas mengatakan bahwa Marc Marquez tidak sepenuhnya tampil maksimal di sprint race Misano. Bagi Stoner, apa yang terlihat sebagai kekalahan atau bahkan crash sesungguhnya adalah strategi yang sengaja dimainkan. Semua itu, menurutnya, ditujukan untuk menciptakan skenario dramatis, mengunci gelar dunia sekaligus meraih kemenangan mutlak di sirkuit Mandalika, Indonesia. Bagi Marquez, Mandalika adalah sirkuit yang selalu menghadirkan cerita getir. Sejak MotoGP pertama kali digelar di Lombok pada 2022, ia seperti tidak pernah bisa menaklukkannya. Mulai dari crash keras dalam sesi latihan bebas, terlempar dari motor di kecepatan tinggi, hingga gagal menyelesaikan balapan, semua pengalaman buruk itu seolah mengukuhkan Mandalika sebagai kutukan pribadi. Bahkan, ketika fisiknya sudah pulih dari cedera panjang, Mandalika tetap menjadi teka-teki. Catatan buruk yang ia kumpulkan membuat publik mempertanyakan, apakah benar Marquez tidak mampu menaklukkan lintasan dengan karakter unik di Indonesia tersebut. Namun,
Justru karena kegagalan itulah muncul tekad besar untuk menjadikan Mandalika sebagai panggung pembuktian. Ambisi itu semakin nyata jika melihat konteks musim ini. Marquez tampil dominan sepanjang kalender, khususnya di balapan sprint. Dari 16 sprint race yang digelar, ia sukses memenangi 14 di antaranya. Statistik tersebut menggambarkan superioritas Marquez yang hampir tanpa lawan. Namun di Misano, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Marco Bezzecchi berhasil memenangi sprint di hadapan publik Italia. Sementara Marquez yang sempat memimpin justru harus keluar lintasan akibat crash. Publik terbelah. Ada yang menilai ini hanyalah insiden biasa, tapi ada pula yang mencurigai adanya strategi tersembunyi. Casey Stoner termasuk dalam kelompok kedua. Menurutnya, Marquez punya alasan besar untuk tidak terlalu ngotot di Misano. Mark biasanya tidak pernah memberi ruang. Ia selalu berjuang hingga tikungan terakhir. Namun di sprint kali ini, saya melihat dia berbeda. Seolah ada momen ketika ia memilih untuk mendorong sampai batas maksimal. Dan itu bisa menyebabkan low side di sirkuit ini. Saya yakin, ada rencana besar di balik itu semua, ujar Stoner. Baginya, kemenangan Bezzecchi di rumah sendiri adalah semacam hadiah kecil dari Marquez. Pembalap Spanyol itu seolah memberi kesempatan publik Italia untuk bersorak gembira, sembari menyiapkan momen yang jauh lebih megah di Indonesia. Hal itu semakin terlihat jelas di tribun Misano. Murid-murid Akademi Balap binaan Valentino Rossi tampak begitu bangga menyaksikan idola lokal mereka berjaya. Kamera televisi bahkan sempat menyorot sosok Rossi sendiri yang tersenyum puas ketika Marquez mengalami insiden. Sementara itu, para tifosi Italia tak ketinggalan meluapkan euforia mereka. Sorakan keras menggema di seluruh tribun, dan beberapa di antara mereka bahkan terekam kamera mengekspresikan rasa antipati secara berlebihan, termasuk mengacungkan jari tengah ke arah Marquez saat sang pembalap Spanyol terjatuh. Sementara itu, Stoner menekankan bahwa pembalap dengan mentalitas juara dunia tidak hanya memikirkan satu balapan, tetapi juga bagaimana menciptakan momentum yang lebih besar. Mark tahu bahwa Mandalika adalah titik emosional. Ia selalu gagal di sana, dan publik selalu menunggu pembuktiannya. Jika ia berhasil menaklukkan Mandalika sekaligus mengunci gelar dunia di depan salah satu basis penggemar terbesarnya, itu akan menjadi cerita legendaris dalam sejarah MotoGP, tambah Stoner. Strategi itu masuk akal jika melihat keunggulan poin Marquez. Ia sangat bisa mengunci gelar lebih awal jika memaksakan diri. Namun, Marquez seolah memilih jalur berbeda, membiarkan drama tetap hidup dan menunggu saat yang tepat untuk memungkasnya. Misano menjadi tempat di mana rider lokal bisa merayakan kemenangan, sementara Mandalika diproyeksikan sebagai panggung utama untuk Marquez. Bagi penggemar MotoGP, ide bahwa Marquez sengaja mengalah mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun sejarah mencatat, banyak juara dunia yang pernah menggunakan strategi serupa, mengatur tempo, menunda penentuan, atau bahkan memberikan kemenangan sesaat kepada rival demi menciptakan cerita yang lebih besar. Dalam konteks Marquez, ini bukan soal kehilangan satu sprint race, melainkan tentang bagaimana menulis kisah dramatis di sirkuit yang selama ini selalu menolaknya. Persembahan bagi pendukung Indonesia menjadi aspek penting. Marquez tahu betul bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia terhadap dirinya. Setiap kali ia datang, bandara dan jalanan penuh dengan lautan fans. Tribun di Mandalika selalu dihiasi atribut nomor 93 yang membanjiri arena. Sayangnya, hingga kini, para penggemar itu belum pernah melihat Marquez berdiri di podium pertama di Lombok. Oleh sebab itu, kemenangan di Mandalika bukan hanya soal angka dan gelar, tetapi juga tentang janji personal, memberikan kebahagiaan kepada basis fans yang tak pernah berhenti mendukung. Meski begitu, Stoner tetap meyakini bahwa Marquez tidak akan sepenuhnya melepaskan balapan di Misano. Sprint mungkin dia pilih untuk kompromi, tapi balapan utama hari Minggu tidak akan ia biarkan begitu saja. Itulah karakter Mark. Ia akan kembali agresif, menunjukkan kepada dunia bahwa ia tetap menjadi penguasa, jelas Stoner. Dengan kata lain, strategi Marquez bukan berarti ia mengendurkan ambisi secara total, melainkan hanya mengatur momen agar lebih tepat sasaran. Jika prediksi Stoner benar, maka publik akan menyaksikan dua drama berbeda. Dominasi Marquez kembali hadir di balapan penuh Misano, lalu cerita besar menunggu di Mandalika. Semua ini semakin memperkuat citra Marquez sebagai pembalap yang bukan hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga piawai mengatur momentum dan narasi karirnya. Rossi beri ancaman pada Marc Marquez. Jika berani kunci gelar di Misano, maka dirinya akan benci Marc selamanya.
Restlessness. Dunia MotoGP kembali diguncang dengan pernyataan yang mengejutkan. Hanya sehari setelah Marc Marquez menjuarai sprint race di Catalunya dan semakin dekat dengan gelar juara dunia musim 2025, legenda hidup Valentino Rossi melontarkan ancaman emosional yang menyalakan kembali bara lama rivalitasnya dengan sang juara dunia 8 kali. Dalam sebuah wawancara yang berlangsung di paddock VR46, Rossi mengungkapkan bahwa dirinya akan benci selamanya pada Marquez jika sang pembalap Ducati berani memastikan gelar dunia di sirkuit Misano, tanah kelahirannya sendiri. Balapan sprint di Catalunya, Sabtu kemarin, penuh drama. Alex Marquez yang sempat memimpin dengan nyaman justru terjatuh, dan posisi terdepan akhirnya diwarisi oleh kakaknya, Marc Marquez. Kemenangan tersebut menandai kemenangan sprint ke-14 Marc musim ini, dan membuatnya semakin dekat dengan gelar juara dunia ke-7 di kelas MotoGP. Namun, kemenangan itu tidak hanya berarti secara klasemen, tetapi juga menjadi titik pemicu bagi Valentino Rossi untuk kembali angkat bicara. Dalam sesi santai bersama media Italia sebelum bertolak ke Misano, Rossi mengungkapkan kegelisahannya. Baginya, kemenangan Marquez di Catalunya hanyalah langkah awal menuju skenario yang ia anggap sebagai mimpi buruk, yaitu Marquez merayakan gelar dunia di depan lautan penggemar Rossi di Misano. Kemarin dia menang di Catalunya, dan saya tahu itu membuka peluang besar untuk menutup gelar lebih cepat. Tapi jika dia memilih Misano untuk memastikan juara, itu akan jadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Saya tidak akan bisa memaafkan dia, tegas Rossi dengan tatapan serius. Bagi kebanyakan pembalap, Misano adalah salah satu seri penting di kalender MotoGP. Tetapi bagi Valentino Rossi, Misano adalah rumah. Selama karirnya, kemenangan di Misano bukan hanya pencapaian olahraga, melainkan momen emosional yang mempersatukan dirinya dengan penggemar setia. Itulah mengapa bayangan Marc Marquez mengunci gelar di Misano dianggap sebagai bentuk penghinaan personal. Rossi menilai, perayaan semacam itu di halamannya sendiri akan meninggalkan bekas luka emosional, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi puluhan ribu tifosi yang selalu hadir untuk mendukung VR46. Misano adalah jantung saya. Fans datang dari seluruh dunia untuk mengenang momen-momen bersama saya. Jika dia juara di sana, di hadapan mereka, itu akan terasa seperti merampas sesuatu yang sakral, lanjut Rossi. Sejak insiden terkenal di Sepang tahun 2015, hubungan Rossi dan Marquez selalu diwarnai ketegangan. Meski Marquez telah berusaha bersikap profesional di depan publik, para penggemar tahu bahwa luka lama itu tidak pernah benar-benar sembuh. Banyak pihak menilai, rivalitas mereka adalah salah satu episode paling panas dalam sejarah MotoGP modern. Kini, 1 dekade lebih berlalu, Rossi sudah pensiun dan beralih peran menjadi pemilik tim VR46 Racing Team. Sementara itu, Marquez masih menjadi kekuatan utama di lintasan, bahkan lebih berbahaya setelah bergabung dengan Ducati. Namun, perasaan Rossi terhadap Marquez rupanya tidak berubah. Pernyataan emosional yang dilontarkannya setelah sprint Catalunya menjadi bukti bahwa sejarah tidak bisa dihapus begitu saja. Mendengar ancaman Rossi, Marc Marquez tidak menunjukkan kemarahan. Kabar tentang ancaman Rossi menyebar ke paddock MotoGP. Beberapa pembalap senior seperti Andrea Dovizioso yang kini berstatus sebagai test rider, ikut angkat bicara. Valentino tahu betul bagaimana memanaskan suasana. Kata-katanya bukan sekadar ancaman, tapi strategi untuk menekan Marc secara psikologis. Pertanyaannya, dengan Marc yang sekarang apakah ia terpengaruh dengan psiwar dari Valentino? Ungkap Dovizioso. Dengan atmosfer yang semakin panas, banyak pihak khawatir bahwa balapan Misano akan berubah menjadi ajang konfrontasi emosional, baik di lintasan maupun di tribun. Pihak Dorna dikabarkan menyiapkan protokol keamanan ekstra untuk mencegah potensi kerusuhan, terutama mengingat jumlah tifosi Rossi yang diperkirakan mencapai puluhan ribu. CEO Dorna, Carmelo Espeleta, bahkan sempat memberikan komentar singkat. Kami menghormati semua legenda, termasuk Valentino, tetapi MotoGP adalah kompetisi global. Tidak ada sirkuit yang benar-benar milik pribadi. Kami akan memastikan Misano tetap menjadi perayaan olahraga, bukan konflik, ungkap Espeleta dengan tegas. Secara matematis, Marc Marquez memang memiliki peluang besar untuk memastikan gelar dunia di Misano. Apalagi setelah kemenangan sprint di Catalunya yang membuat jarak poin dengan rival terdekat semakin jauh. Namun, pertanyaannya kini bukan hanya soal strategi di lintasan, melainkan juga bagaimana ia mengatasi tekanan emosional dari luar. Banyak analis menilai, Rossi sedang memainkan permainan mental. Dengan melontarkan ancaman terbuka, ia berharap Marquez akan merasakan beban ekstra saat memasuki Misano, sirkuit yang memang dikenal sulit dan penuh tantangan. Jika Marquez gagal tampil maksimal, Rossi akan dianggap berhasil, mengguncang,
mental rival lamanya meski sudah pensiun. Sebaliknya, jika Marquez tetap juara di Misano, itu akan menjadi pukulan telak bagi ego Rossi dan penggemarnya. Lebih jauh, kontroversi ini menunjukkan bagaimana Misano telah menjadi simbol transisi generasi. Di masa lalu, sirkuit ini adalah panggung utama Rossi, ikon MotoGP yang membesarkan olahraga ini hingga tingkat global. Kini, di era baru, Misano bisa menjadi saksi bagaimana Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai pewaris tahta MotoGP modern. Apakah dunia siap menerima peralihan simbolik itu? Ataukah para tifosi Rossi akan menolak kenyataan dengan segala cara? Pertanyaan ini akan terjawab hanya setelah bendera finish dikibarkan di Misano. Losing time, I'm fading fast.